Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Gemini, apa kabar? Ini adalah pesan semesta untuk kalian berzodiak Gemini, Sun, Moon, and Rising. Kalau kalian punya Sun in Gemini, Moon in Gemini, Rising in Gemini, ini bisa aja mungkin bisa kalian jadikan patokan di pesan semesta timeless ya. Oke, perkenalkan aku adalah Hekal Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master, dan kalian juga bisa konsultasi bareng aku atau berobat dengan diriku kalau kalian punya keluhan-keluhan medis dan non medis. Aku melayani konsultasi secara private, ya. And ya, perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya, boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok. Bisa juga berseberangan kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke, Gemini. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil suatu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Ada King of Wands. Ada yang sedang gelisah nggak sih? ada Knight of Swords. Definitely ada yang sedang gelisah dengan menunggu kabar seseorang, menunggu kabar sesuatu gitu. Atau energinya juga menggambarkan ada yang sedang di ghosting, ada yang sedang di apa ya? Ya intinya kayak menunggu satu informasi, kabar berita dari seseorang, tapi kalian nggak kunjung dapatin. Jadi semesta mau kalian untuk move on, ya, nggak usah lagi mikirin hal tersebut. Pertama di kartu King of Wands ini menggambarkan kayak energinya ya itu punya visi tentang ini pokoknya Gemini ini lagi was-was dengan segala macam ketakutan, kekalutan gitu. Ada yang sedang menanti, ada yang sedang menunggu informasi, ada yang sedang menunggu kabar atau kepastian. Tapi di dalam keyakinannya King of Wands ini menandakan dia yakin dia bakal mendapatkan kabar dari hal ini, dia mendapatkan keberhasilan dalam hal ini gitu. Tapi menurutku kayak apa ya istilahnya, King of Wands ini menjadikan satu energi yang menggambarkan mungkin kalian perlu menyerah untuk win. You need to surrender to win gitu, Gemini semua. Kalian nggak bisa lagi ngotot untuk mendapatkan kabar ini, info ini, dan kalian bisa apa ya istilahnya itu. Ya intinya jangan restless lah, jangan gelisah. Semesta mau kalian untuk ya udah kalau nggak dapat legowo, kalau nggak bisa memiliki ya udah ikhlaskan. Kalau nggak ada kabar ya udah it's not meant for you. Kita harus ikhlas ya, karena dua kartu ini juga menggambarkan ke restless. Tiga kartu ini sebenarnya restless. Kalian tuh udah punya visi dan rencana tentang apa yang kalian inginkan, tentang kalian tunggu, tentang informasi yang kalian mau, maka kalian tuh udah punya visi ke situ. Tapi menurut aku mungkin semesta punya rencana lain dan kalian perlu menerima kekecewaan ini dengan rasa syukur. Ya, itu pesan semestanya. You need to accept disappointment dengan gracefully. Semesta punya rencana lain dan rancangan lain dalam hidup orang-orang Gemini, menurut aku gitu. Informasi yang sedang kamu tunggu, seseorang yang mungkin sedang kalian tunggu, atau kabar yang mungkin datangnya dari seseorang yang sedang kalian tunggu, ini bisa aja nggak sesuai dengan ekspektasimu dan membuat kamu tuh kecewa. Sedangkan sudah banyak rencana yang kamu mau susun dalam hubungan ini, dalam energi ini, di dalam kepastian ini, di dalam informasi ini, tapi sebenarnya kayak ya kamu belajar banyak dari hal ini gitu. So aku mau katakan bahwa bisa aja kamu gagal nih, orang-orang Gemini, di dalam kabar yang sedang kamu tunggu. Bisa aja kamu kehilangan orang ini gitu ya. Kalau ini ngomongin tentang cinta, kamu harus move in, masuk ke dalam dirimu sendiri dan selami kenapa orang ini bisa menghilang dari hidupku gitu ya. Tapi kalau ini ngomongin tentang pekerjaan, move in juga ke dalam dirimu, kenapa sampai sekarang aku belum bisa dapetin pekerjaan yang sesuai dengan kemauanku. Kalau ini bukan ngomongin tentang hal tersebut, tetap jawabannya adalah move in ke dalam diri kamu sendiri. Apa yang harus kamu evaluasi di dalam hidupmu gitu. Informasi-informasi yang sedang kamu tunggu ini mungkin jawabannya nggak sesuai dengan ekspektasimu. Tapi ya, tadi aku bilang rencana semesta itu adalah rencana yang lebih baik. Dan semesta pasti merencanakan sesuatu yang lebih baik dalam hidupmu. Nggak mungkin setelah kamu dapatin feedback yang nggak sesuai dengan keinginanmu, dia membiarkanmu. Nggak. Kamu pasti kalut, kamu pasti kecewa. Tapi memang kita tuh kita itu akan bangkit di saat kita tuh terpuruk gitu. Kita akan sadar potensi kita itu di saat kita terpuruk. Maka
energi chaos itu akan dihadirkan oleh orang-orang Gemini. Semesta akan menghadirkan chaos. Dan mungkin pesannya memang, ini pesannya dalam, tapi kalian perlu memaknainya. Pesannya memang, kalian tuh harus menerima kekecewaan dengan gracefully, dengan rasa syukur. Bahwa sebenarnya mungkin aja orang ini bukan yang terbaik buat dirimu. Bisa aja kerjaan yang itu memang ya terlihat baik buat dirimu, tapi belum tentu pada saat kamu jalanin it is the best for you gitu. Jadi ada something yang kamu nggak lihat, tapi semesta lihat, dan semesta sebenarnya sedang menyelamatkanmu. Ya, Gemini-Gemini semua. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, menurut aku. Jadi kalau ini ngomong tentang hubungan, kalian sama-sama introspeksi. Kalian sama-sama akan menjalani kehidupan yang baru. Jadi kamu nggak kalah, kamu nggak menang. Kalau ini ngomongin tentang informasi dalam pekerjaan, aku yakin kalau memang nggak sesuai dengan ekspektasi yang kamu tunggu, gitu ya, kamu udah menanti banget kabar ini, tapi kalian mungkin kayak kerasa, kok aku nggak dikabarin, kok aku dikabarinnya gini-gini. Ya, memang rencana semesta itu lebih baik tadi aku bilang. Ada pekerjaan lain yang akan menunggu kamu. Bisnis mungkin kira-kira. Kayak kamu nunggu kabar dari orang dan mau investasi ke kamu dengan sedemikian rupa, tapi tiba-tiba dia mengabarkan bahwa uangnya nggak ada dan aku nggak bisa investasi, dan kamu kecewa, kayak seakan-akan hidupmu runtuh, padahal sebenarnya semesta akan mempersiapkan sesuatu gitu dari ketidakjadian bisnis ini gitu. Mungkin ada peluang-peluang bisnis lagi di luar sana yang lebih mudah, ringan, dan menyenangkan yang disiapkan oleh semesta untuk orang-orang Gemini gitu. Dan Knight of Swords ini sebenarnya kalian tuh pintar banget mau merencanakan apa lagi setelah ini gitu. Kayak ya udah, kalau kalian ditinggalkan, kalau kalian nggak dapatin informasi ini, which is Eight of Cups ini menandakan kalian tuh perlu move in ke dalam diri, bukan move on. Gitu ya. Ya esensi dari kartu Eight of Cups itu memang move on, moving on. Tapi aku sarankan kalian untuk moving in, introspeksi kenapa ini bisa terjadi gitu. Gak usah gelisah nunggu informasi. Udah pasti jawabannya mungkin juga enggak. Udah pasti mungkin jawabannya nggak sesuai dengan yang kamu mau. Ini sudah saatnya kamu merencanakan kehidupan yang lebih baik gitu. Merencanakan untuk pergi ke tempat yang lebih baru, merencanakan untuk escape. Ngerti ya maksudnya? Merencanakan untuk menjalani kehidupan di kota baru, mungkin merantau. Itu yang mungkin semesta mau kalian lakukan dengan segala kegagalan dan ketidakpastian yang saat ini kalian dapatkan gitu. Kamu udah gelisah banget, sudah di poin dimana kamu nggak bisa lagi untuk menunggu, tapi pada saat kamu dapatin kabarnya nggak sesuai dengan keinginanmu, dan itu makin-makin membuat kamu tuh kayak aku nggak bisa hidup seperti ini, aku harus move in ke dalam diriku sendiri, menyelami apa yang aku mau, menyelami apa yang harus aku lakukan, dan aku mendapatkan jawaban dalam diriku. Yes or yes, should be yes, teman-teman. Knight of Swords, big change is about to coming ya, perubahan akan tetap datang. Perubahan akan terus datang di dalam hidup orang Gemini, tapi memang kita nggak bisa berpangku tangan pada orang lain dan menunggu orang itu datang memberikan kabar baik. Kita nggak always nunggu kabar baik, tapi kita membuat kabar baiknya untuk diri kita sendiri. Kalau kita dapatin kabar negatif, which is kartu ini sebenarnya semesta mau menggambarkan ada kabar negatif yang akan hadir, tapi kamu menciptakan sendiri kabar baikmu. Paham maksudku sampai sini? Paham ya? Ini agak berat memang, tapi kamu bisa memahami makna dari perkataanku ini kalau kalian jeli. Ada pesan yang semesta mau sampaikan bahwa kekecewaan ini perlu kalian terima dengan rasa syukur. Rencana semesta jauh lebih baik daripada rencana dirimu. Dan kamu juga perlu move in, which is makna move in itu adalah introspeksi. Kenapa, apa, dan bagaimana. Pesan dari kartu oracle-nya kita flamingo. Mungkin sudah saatnya kita mementingkan kesehatan diri kita, find health balance, mementingkan kesehatan mental kita, mementingkan kesehatan fisik kita dan raga kita, jiwa, body, and mind and spirit, kind of that things. Dan kalau kita sudah move in ke dalam diri kita, maka kita temukan apa yang sebenarnya kita mau, kita cari dan kita tunggu. Jangan tunggu kabar, jangan tunggu kabar baik, tapi buat kabar baiknya. Thank you, namaste, salam kedamaian. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Apa mencrot aku ngomong. Kalau kalian ingin konsultasi secara privat, bisa klik link yang ada pada bio aku. Konsultasi secara privat bisa kalian lakukan dengan mudah, ringan, dan menyenangkan bersama diriku. Terima kasih, namaste, salam kedamaian. Bye-bye from now, I love you. Bye-bye.